Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kakak di sini untuk melanjutkan pembahasan materi kita tentang TKA Bahasa Indonesia. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua berada dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai melanjutkan pembahasan materi kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Bagi yang beragama muslim, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke anak-anak, kita langsung saja. Setelah kemarin kita membahas nomor 1 sampai nomor 4, hari ini kita akan membahas nomor 5. Oke, nomor 5 ini seperti yang kakak sebutkan di awal, ketika kita mengerjakan soal-soal bahasa Indonesia, yang pertama kali kita lakukan adalah baca dulu soalnya. Jadi jangan takut dulu sama teks-teksnya yang panjang, tapi kita fokus aja dulu ke soalnya ya. Kita baca soalnya. Untuk soal nomor 5, kalimat utama paragraf ya. Nomor 5, kalimat utama paragraf pertama adalah, berarti materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang kalimat utama. Apa itu kalimat utama? Ada yang sudah pernah mendengar? Ada yang sudah, ada yang belum. Nah, biar lebih paham lagi, di sini kakak akan menjelaskan sedikit materi tentang kalimat utama. Nah, kalimat utama itu kalimat yang berisi ide pokok atau kalimat yang di dalamnya ada ide pokok atau inti dari paragraf tersebut. Jadi kalimat yang menjiwai seluruh isi paragraf ada di kalimat utama. Nah, kalau ada kalimat utama, pasti ya ini berhubungan dengan paragraf ya. Kayak tadi kan yang menjiwai isi seluruh paragraf. Nah, kita masuk dulu nih ke jenis-jenis paragrafnya ya. Tuh, ada paragraf deduktif. Apa itu paragraf deduktif? Nah, paragraf deduktif itu yaitu kalimat utama, ini kakak singkat jadi KU, dan KP di sini itu kalimat penjelas. Kalimat utama berada di awal paragraf ya. Jadi paragraf deduktif itu kalimat utamanya ada di awal paragraf. Polanya kalimat utama dulu, baru nanti kalimat-kalimat selanjutnya itu merupakan kalimat penjelas atau menjelaskan kalimat utama, kalimat yang ada di awal paragraf itu. Nah, cirinya selain kita tahu letak di awal sama di akhir, cirinya ketika kalimat utama itu ada di awal, biasanya kalimat kedua, ketiga atau seterusnya ada salah satu ciri yang bisa dijadikan patokan. Misalnya adanya kata rujukan di kalimat setelahnya. Misalkan ini, itu, di sana, tersebut. Nah, itu salah satunya. Kemudian yang kedua ada juga misalkan pengulangan kata dari kata yang berada di kalimat sebelumnya. Nah, itu juga bisa menunjukkan salah satu ciri kalau kalimat sebelumnya itu adalah kalimat utama ya. Maksudnya sebelumnya di sini itu berarti kalimat yang pertama kali di awal paragraf. Itu disebutnya paragraf deduktif. Jadi paragraf deduktif itu kalimat utamanya ada di awal paragraf. Oke ya. Kemudian yang kedua adalah paragraf induktif. Kebalikan dari deduktif, paragraf induktif itu kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Polanya juga kalimat penjelas dulu,
baru nanti ditutup oleh kalimat utama. Kalimat terakhir yang berupa kesimpulan yang ditandai dengan kata kunci. Nah, biasanya kita bisa mengetahui bahwa kalimat utamanya ada di akhir. Kalau kita baca kalimat utama yang ada letaknya di akhir itu, ada kata kesimpulan. Misal, jadi, dengan demikian, oleh karena itu. Nah, itu bisa menandakan salah satu ciri kalau misalkan kalimat tersebut merupakan kalimat utama yang berada di akhir paragraf. Nah, itu. Jadi disebutnya dia itu paragraf induktif karena kalimat utamanya ada di akhir. Kemudian ada juga paragraf campuran. Nah, kalau paragraf campuran, kalimat utamanya itu ada di awal dan di akhir atau bahkan menyebar seperti itu. Tapi untuk kalimat campuran ini di tingkat SD jarang muncul ya, jarang sekali muncul. Jadi udah kita fokusnya di dua jenis paragraf ini, antara deduktif atau induktif. Seperti itu. Ada yang ditanyakan dulu? Kalau ada yang ditanyakan boleh langsung saja ya. Oke, ada? Kalau tidak ada, mari kita lanjut membahas soal nomor 5. Oke, kita baca kembali ya, kita baca ulang soalnya. Kalimat utama paragraf pertama adalah, oke, ini kan ada 3 paragraf, 1, 2, 3, tapi soalnya adalah paragraf pertama. Jadi sebenarnya kita nggak usah baca semua dulu ya. Kita fokus di paragraf pertama saja. Oke, kita langsung baca paragraf pertama. Dahulu, hutan di sekitar kampung kami sangat lebat. Di sana hidup berbagai jenis tumbuhan dan hewan. Hutan itu juga merupakan sumber kehidupan masyarakat. Akan tetapi, sekarang hutan tak selebat dahulu. Bahkan, sebagian besar telah berubah menjadi perkebunan dan permukiman. Nah, kira-kira kalimat utamanya ada di awal atau di akhir ya? Nah, kita langsung aja nih tebak itu di awal atau di akhir. Nah, kita bisa cek satu-satu di sini. Oke, yang A, dahulu hutan di sekitar kampung kami sangat lebat. Nah, ini ada di awal kalimat ya. Nah, kita kunci dulu, bisa ada kemungkinan dia ada di pilihan A. Kemudian yang B, di sana hidup berbagai jenis tumbuhan dan hewan. Nah, udah ada kata di sana dan dia juga letaknya di kalimat kedua. Ini udah pasti dia bukan kalimat utama. Kan utama itu kalau nggak di awal di akhir, dan dia ada di letaknya di kalimat kedua. Dan di sini juga di sana, di sini. Nah, ada kata rujukan. Nah, nanti kita bahas tuh kata rujukan. Berarti yang B udah nggak mungkin ya. Nah, kita masuk ke yang C. Merupakan sumber kehidupan masyarakat. Merupakan sumber kehidupan masyarakat ada di kalimat mana ya? Merupakan, nah hutan itu, yang ini kalimat ketiga, hutan itu juga merupakan sumber kehidupan masyarakat. Nah, salah satu jawaban ketika pertanyaannya adalah tentang kalimat utama. Nah, kalimatnya tuh harus utuh, nggak boleh terpotong. Nah, kalau yang C itu kalimatnya terpotong. Ada kata-kata yang hilang. Kata hujan itu juga merupakan. Nah, itu nggak boleh ya kalau untuk kalimat utama. Jadi yang C udah jelas salah. Yang D telah berubah menjadi perkebunan dan permukiman penduduk. Nah, sama, yang D juga tidak lengkap kalimatnya, tidak sama seperti yang di atas. Maka yang D juga salah. Nah, berarti jawabannya yang mana kira-kira? Nah, betul, jawabannya yang A. Dahulu hutan di sekitar kampung kami sangat lebat. Pertama, dia kalimatnya utuh atau lengkap. Kedua, letaknya juga pas ya. Dia ada di awal. Kita masuk lagi ke sini. Oke, dia ada di awal kalimat seperti itu ya. Jadi jawabannya yang A.
Masih belum yakin? Oke, kita cek kalau masih belum yakin. Tadi kan bilang kalau kalimat utamanya ada di awal, kalimat penjelasnya itu bisa jadi berupa kalimat penjelas itu kalimat kedua, tiga, ada kata rujukan. Nah, ini udah kelihatan tuh di sana. Nah, di sana ini merujuk kepada hutan di sekitar kampung kami yang sangat lebat. Maka jelaslah kalau kalimat satu ini merupakan kalimat utama yang berada di awal paragraf. Dan ini termasuk jenis paragraf apa? Ya, betul, paragraf deduktif. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau masih bingung? Alhamdulillah kalau sudah jelas. Nah, kita lanjut lagi ke soal selanjutnya.